Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Salsabila dari kelas 11-5 nomor absen 15. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu pahlawan perempuan Aceh, yaitu Cut Mutia. Cut Nyak Mutia atau biasa dipanggil Cut Mutia lahir pada tahun 1870 di daerah Pirak, Aceh Utara. Ayahnya bernama Tengku bin Daud Pirak, seorang ulu balang atau pemimpin pemerintahan di daerah Pirak, dan ibunya bernama Cutja. Sejak kecil, Cut Mutia diajarkan ilmu agama dan ilmu perang oleh ayahnya. Cut Mutia kecil sudah sangat akrab dengan nuansa pertempuran dan peperangan. Perang Aceh terjadi dalam waktu yang sangat lama, dimulai pada tahun 1873 dan berlangsung lebih dari 3 dekade kemudian. Cut Mutia yang cantik dan berparas anggun telah dewasa dan melakukan pernikahan pertamanya ketika berusia 20 tahun. Ia dijodohkan oleh seorang putra ula balang bernama Tengku Syamsarif yang dikenal dengan sebutan Tengku Cibintara. Namun, pernikahan mereka tidak berlangsung lama sebab sifat suaminya yang dianggap lemah dan selalu ingin bekerja sama dengan Belanda ketika itu. Dan akhirnya, ketika diangkat menjadi pejabat tinggi oleh Belanda, Cut Mutia memutuskan kembali ke orang tuanya dan pernikahannya dianggap telah usai. Dalam kondisi tersebut, Cut Mutia ingin bergabung dalam perlawanan kepada Belanda. Namun, karena statusnya sebagai janda yang tidak boleh sembarangan berkeliaran, kemudian bertemu dan menikah dengan Tengku Cik-Tunong. Awal perlawanan Cut Mutia terhadap Belanda dimulai pada tahun 1901. Ketika itu, Sultan Aceh yakni Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah melakukan perlawanan hingga ke pedalaman Aceh. Cut Mutia melakukan perlawanan terhadap Belanda bersama suaminya yang bernama Tengku Cik Muhammad atau Tengku Cik-Tunong. Persamaan visi keduanya, yaitu sama-sama menentang penjajah Belanda di bumi Aceh, membuat Cut Mutia dan suami pergi ke gunung dan melakukan perlawanan dengan Belanda menggunakan taktik gerilya. Membantu perjuangan Sultan Aceh, perang sengit terjadi antara pasukan yang dipimpin oleh suami Cut Mutia, yakni Tengku Cik Muhammad, melawan Belanda yang terjadi dari Juni sampai Agustus tahun 1902. Namun, di bulan Januari 1903 tersiar kabar bahwa Sultan Aceh beserta para panglimanya termasuk Panglima Paulim Muhammad Daud dan para petinggi kerajaan lain menyerah atau turun gunung. Walaupun kabar ini awalnya diragukan oleh suami Cut Mutia, namun ternyata kabar tersebut benar adanya. Pada bulan Maret 1905, Tengku Cik-Tunong berhasil ditangkap Belanda karena diduga terlibat dalam pembunuhan pasukan Belanda. Suaminya dieksekusi dengan cara ditembak mati di tepi pantai Lok Seumawe. Dari pernikahannya dengan Tengku Cik-Tunong, Cut Mutia memiliki seorang anak bernama Tengku Raja Sapi. Namun sebelum meninggal, Tengku Cik-Tunong berwasiat kepada Pang Nangro agar menikahi istrinya dan menjaga anaknya. Setelah menikah, perjuangan melawan Belanda kembali dimulai dengan basis perlawanan di daerah Bukit Raja. Perlawanan Cut Nyak Mutia dilakukan dengan strategi yang sudah diatur oleh Pang Nangro dengan taktik gerilya di hutan-hutan dan kemudian menyerang pos-pos penjagaan pasukan Belanda. Di tahun 1907, pasukan Pang Nangro bersama Cut Mutia menyerang pos-pos dari pasukan Belanda yang mengawal para pekerja kereta api. Penyerangan itu
membuat beberapa serdadu Belanda tewas dan yang lainnya luka-luka. Pada bulan Juni 1907, pasukan Pangnangru kemudian menyerang pos Belanda di daerah Keude Bawang yang mengakibatkan seorang serdadu Belanda tewas dan yang lainnya terluka. Serta sabotase jalur logistik dan kereta api membuat taktik perang gerilya yang dilakukan oleh Pangnangru bersama Cut Mutia membuat Belanda kesulitan dalam mengatasinya. Belanda sempat mengetahui basis pertahanan Pangnangru dan Cut Mutia pada bulan Agustus 1910. Namun, sebelum dilakukan pengepungan oleh Belanda, pasukan Pangnangru bersama Cut Mutia sudah berpindah tempat terlebih dahulu. Perjuangan Cut Mutia bersama suaminya terus berlanjut dengan melakukan penyerangan ke pos-pos Belanda untuk melemahkan kekuatan Belanda. Namun, pada bulan September 1910, Pangnangru gugur setelah terkena tembakan dari Belanda di wilayah Payacicem dan dimakamkan di samping Masjid Lok-Sukon. Keteladanan Cut Mutia dapat dilihat dari perannya yang mengambil alih kepemimpinan pasukan dan melanjutkan perlawanannya dengan Belanda sepeninggal suaminya. Untuk itu, basis pertahanan kemudian pindah ke Gayo dan Alas, serta bergabung dengan pasukan lain yang dipimpin oleh Tengku Seupat-Mata. Di bulan Oktober 1910, pasukan Belanda semakin mengintensifkan pengejaran terhadap pasukan Cut Mutia. Merasa posisinya semakin terjepit, membuat Cut Mutia memindahkan pasukannya dari gunung ke gunung untuk menghindari pengepungan yang dilakukan Belanda. Namun, pada tanggal 24 Oktober 1910 di daerah Alukorei, pertempuran sengit terjadi antara pasukan yang dipimpin oleh Cut Mutia dan pasukan Belanda. Dalam pertempuran itu, Cut Mutia akhirnya gugur. Sebelum wafat, Cut Mutia menitipkan anaknya kepada Tengku Syekh Buah untuk dijaga. Nilai keteladanan Cut Mutia sebagai pahlawan perempuan dapat dilihat dari perjuangan dan perannya. Setelah suaminya meninggal, berperan dalam mengambil alih kepemimpinan pasukan dan melanjutkan perlawanannya. Memiliki sifat tegas, tangguh, dan pemberani, serta dikenal sebagai ahli pengatur strategi. Siasatnya yang mampu memporak-porandakan Belanda. Atas jasa-jasanya, Cut Mutia kemudian dianugerahi gelar Pahlawan Indonesia oleh pemerintah Indonesia melalui SK Presiden nomor 107/1964 di tahun 1964. Pemerintah Indonesia juga mengabadikannya dalam pecahan uang mata uang rupiah pada tahun 2016. Sekian kisah seputar pahlawan perempuan Aceh Cut Mutia. Semoga semangat juangnya yang dapat kita lanjutkan untuk para perempuan masa kini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.